Assalamualaikum brother, kembali lagi bersama saya Bang Robert yang pastinya selalu setia menemani kegabutan Anda. Jadi di video kali ini Bang Robert akan membahas alur cerita film yang berjudul The Return of Sister-in-Law. Menceritakan seorang gadis yang berambisi untuk balas dendam atas kematian kakaknya. Ia juga dilatih untuk menjadi mesin pembunuh berdarah dingin. Penasaran dengan ceritanya? Sebelum kita lanjut, alangkah bahagianya Bang Robert jika kalian membantu memadamkan si merah yang ada di kanan. Dan jangan lupa pencet alarm kebakarannya. Oke, untuk mempersingkat waktu, maka langsung saja. Sikat Mang Ber. Di awal film kita diperlihatkan seorang gadis yang bernama Linsia sedang berduka dan memberi penghormatan untuk kakaknya tercinta yang meninggal. Dua orang polisi rekan sejawat kakaknya datang. Linsia berkata, semua saksi mata dan buktinya sudah jelas, kenapa polisi belum bisa menangkap pembunuhnya. Dua orang petugas ini meminta maaf. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa karena pelakunya adalah orang yang sangat berkuasa di kota itu. Kakaknya adalah keluarga satu-satunya. Ketua petugas ini meletakkan uang bantuan di altar. Linsia marah dan mengusir kedua petugas ini. 3 hari yang lalu, bos gangster sekaligus pengedar narkoba di kota itu yang bernama Goyan datang menemui kakak Linsia dan memaksanya menerima uang suap. Tapi kakak Linsia adalah polisi yang jujur. Ia menolaknya dan ditikam dengan pisau. Linsia hanya bisa menyaksikan dari balik pintu. Tapi gadis malang ini ketahuan. Ia disiksa dan perkosa di depan kakaknya dan kakaknya dilemparkan dari lantai 2. Linsia membuat keputusan bahwa kota itu dikuasai oleh 2 kelompok gangster dan Goyan adalah musuh besarnya. Dan sekarang dia pergi ke kelompok saingannya. Kelompok ini dipimpin oleh seorang yang bernama Heiho. Linsia memberanikan diri dan berkata dia ingin bertemu dengan kakak Heiho. Dia dihalangi dan dibentak lalu diusir dari tempat itu. Mereka mengira Linsia adalah wanita murahan yang akan merayu ketuanya. Keributan itu berhenti. Tangan kanan Heiho, kita panggil saja si Irwan, turun. Linsia segera memberanikan diri untuk bertemu dengan kakak Heiho. Irwan menyuruh untuk mengikutinya. Nah, ini adalah gangster yang bernama Heiho. Di dalam ruangan ini seorang pria disiksa ditangkap karena telah berani mengedarkan narkoboy di wilayah kekuasaannya. Heiho berniat menguasai seluruh kota Nanjing. Dia sudah mulai menghabisi satu demi satu pentolan di wilayah itu. Semua orang di kota itu harus mendengarkannya. Berani sekali pria ini mencoba menjual narkoboy tanpa seizin dia. Dan telinganya dipotong oleh Heiho. Irwan menyala, gadis muda ini ingin menemuinya. Dia agak terkejut karena gadis muda ini mirip dengan kekasih masa lalunya yang meninggal akibat melindunginya di masa lalu. Linsia memohon, ia ingin meminta bantuan Heiho untuk membunuh Goyan dan menyerahkan segopok uang bantuan yang diterimanya kemarin. Heiho berkata dia tak kekurangan uang. Linsia pun ingin membuka bajunya. Selama dia bisa membunuh Goyan, ia siap melakukan apapun. Heiho menyerahkan pistol dan menyuruhnya membunuh pria ini. Jika dia berani, dia akan mempertimbangkan bantuannya. Linsia ragu-ragu menembak. Tiba-tiba, pria ini menyambar gunting dan akan menyerang Linsia. Heiho lalu menatapnya dan berkata, hari ini dirimu telah mati sekali. Di masa mendatang kamu hanya bisa hidup karena aku. Dan sejak saat itu Linsia dilatih oleh Heiho untuk menjadi senjata pembunuh. Pelatihan yang sangat keras, ribuan gerakan harus diulangnya. Linsia diajarkan bagaimana membunuh efektif dengan pisau. 杀人是门手艺，在这里只有忘记疼痛。Semua gerakannya bertujuan untuk membunuh. Dia harus bisa melupakan rasa sakit, termasuk cara menghitung peluru dan menggunakan pistol untuk membunuh. Dalam hati dan pikirannya hanya ada target dan bagaimana membunuh secepat mungkin dan tak pernah takut dengan kematian.每支枪的子弹都有限，瞄准，而杀人的刀只剩下目标和匕首。3 tahun berlalu. Pria ini adalah Daoba, adik dari bos besar Goyan. Pria ini sangat ganas dan menguasai wilayah cukup besar.
anak buah yang banyak dan semua orang takut padanya. Bisnis dan perjudian dan narkoboynya lancar jaya. Pria terikat ini adalah polisi yang bernama Chen. Petugas ini tidak pernah mau menerima suapnya dan mengganggu peredaran obat-obat terlarang di wilayah itu. Jika dia tak menerima uang darinya, ia takkan bisa lagi menjadi petugas dan akan terkubur damai di sini, ujar Daoba. Seorang wanita cantik memasuki wilayah itu dan memasuki markas Daoba. Semua anak buahnya bahkan orang yang sedang berjudi terpukau dengan kecantikan gadis ini. Daoba yang ingin membunuh Chen berhenti. Dia tak ingat siapa gadis itu. Daoba dengan semangat memeluk gadis ini. Dia adalah Lin Xia yang bertujuan membalas dendamnya. Tak sabar, Daoba membawa gadis ini ke kamarnya. Tiba-tiba, gadis ini mengambil pisau dan bertanya, "Bapak mau yang barbar atau yang lembut?" Daoba tentu saja ingin yang barbar. Dia sudah bersiap diberi kejutan oleh gadis ini dan pisau itu ditusukkan ke perutnya. Untung Daoba sempat menahan dengan tangannya. Dia segera menyerang Lin Xia dan baku hantam pun terjadi. Daoba tak menyangka gadis ini sangat ahli. Lin Xia sempat melemparkan pisau ke Chen yang terikat dan menyuruhnya lari. Daoba memerintahkan semua anak buahnya menyerang Lin Xia. Semua latihan Lin Xia selama 3 tahun ini tidak sia-sia. Sekarang dia telah menjadi mesin pembunuh. Semua gerakannya mematikan dan membunuh dalam satu gerakan. Daoba melarikan diri ke atas dan Lin Xia mengikuti jejak darahnya. Tak satu pun bisa menghalangi gadis ini. Daoba sudah siap dengan pistolnya dan menembak Lin Xia. Lin Xia salah menghitung setiap peluru yang digunakan Daoba, dan Lin Xia mengingatkan dendam masa lalunya. Dulu Daoba dan kakaknya membunuh seorang polisi yang bernama Su yang tak mau mereka suap. Daoba mulai mengingat gadis ini dan tertawa. Lalu dia balik menyerang. Dia salah perhitungan, gerakan pisau Lin Xia terlalu cepat. Lin Xia berkata ini adalah balasan dari karma masa lalumu. Lin Xia melempar pria ini dari lantai 2. Akhirnya gangster ganas Daoba pun terbunuh. Dan inilah The Return Sister-in-Law. Lin Xia menemui Heiho setelah balas dendamnya selesai dan menyerahkan jari Daoba yang dipotong. Heiho bertanya, kenapa dia melepaskan polisi yang terikat di tempat Daoba. Heiho memperingatkan masa lalunya telah terkubur. Dia sekarang adalah mesin yang bekerja untuknya. Heiho menatap foto Goyan. Orang ini adalah gangster yang tersisa yang belum tunduk kepadanya. Goyan menjadi gila dikirimi jari adiknya yang telah meninggal. Ia mengurung sisa-sisa anak buah Daoba yang masih hidup dan memaki-maki mereka. Para ketua di kelompok gangster menyuruhnya tenang. Dia harus memikirkan kelompok mereka yang semakin terancam oleh kekuasaan Heiho yang semakin luas. Para ketua ini mungkin ketakutan karena Heiho orang yang kejam dan anak buahnya semakin banyak. Goyan emosi dan menunjuk mereka. Kali ini korbannya adalah adikku. Goyan yang emosi menyerang seorang ketua. Tidak ada kata berdamai dengan Heiho. Mereka akan berperang habis-habisan. Siapa yang tidak setuju akan dihabisi. Kemudian seorang wanita datang. Wanita ini bernama Cici, seorang madam yang menguasai bisnis rumah bordil di kota itu. Dia adalah wanita Goyan. Di masa lalu dia juga sempat menjadi wanita Heiho dan dicampakan. Itu membuatnya beralih sisi dan mendukung Goyan. Cici merayu Goyan dan menenangkannya.
Dia memberikan ide untuk mengganggu Heiho untuk mengirim orang-orang yang demo di wilayahnya, dan kita akan bayar polisi untuk membatasi gerakan mereka untuk sementara. Dia memiliki cara untuk membunuh Heiho. Cici berujar banyak gadis baru yang datang di tempatnya. Itu akan meredam emosinya untuk sementara. Goyan yang cabul lalu tertawa. Para pendemo datang dan berorasi di markas Heiho. Mereka membawa spanduk menolak narkoba dan meminta polisi segera menangkap Heiho. Heiho melihat dari atas dan berkata kepada Lin Xia, ketuanya bernama Bang. Seminggu yang lalu adiknya mati karena menggunakan heroin. Irwan menyala. Orang-orang ini biasanya ribut di tempat Goyan. Entah kenapa bisa sampai ke sini. Heiho membayar seorang polisi yang menemuinya dan meminta untuk membereskan masalah ini. Dia berkata kepada Lin Xia, dia ingin Bang menghilang. Lin Xia membantahnya, ia hanya ingin membunuh Goyan. Dan malam itu, pabrik Goyan diserang oleh geng Heiho. Mereka menghabisi para penjaga, sementara Goyan yang asik berpesta tanpa tahu pabriknya telah diserang. Semua penjaga dilumpuhkan dan para pekerja menyerah. Heiho berkata, mulai saat ini pabrik diambil alih. Sekoper uang dibuka. Siapa yang mengambil uang ini adalah keluarga. Siapa yang tidak mengambil adalah musuhnya. Heiho menegaskan ambisinya. Dia akan menjadi gangster terbesar di kota Nanjing dan akan mulai menjual barang-barang ini ke seluruh Tiongkok. Uang dilemparkan. Para pekerja dan anak buah Goyan yang menyerah berebutan mengambil uang. Heiho tertawa senang dan Lin Xia datang membawakan jari yang diminta Heiho. Pria ganas ini tertawa senang dan berkata, lihatlah bagaimana uang mengendalikan dunia. Setelah membalas dendam, apa yang kau inginkan? Ujarnya. Lin Xia berkata, dia hanya ingin kehidupan yang sederhana. Setelah Goyan meninggal, dia memohon izin agar bisa pergi dari kota Nanjing. Saat semua orang sedang sibuk, seorang wanita masuk membawa pistol dan bersiap menembak Heiho. Lin Xia sadar, terkejut dan berusaha menghalangi, tapi Heiho memilih melindunginya. Bos gangster Heiho tertembak dan dia segera dilarikan ke rumah sakit. Dan akibatnya pertarungan dua kelompok gangster di kota itu terjadi. Orang-orang Heiho menyerang kelompok Goyan. Anak buahnya melaporkan Heiho terbaring di ruangan operasi dan dijaga oleh polisi. Mereka belum bisa masuk untuk menghabisinya. Goyan marah, tak perlu bicara apapun, bunuh orang ini. Heiho selesai dioperasi dan masih belum sadar. Irwan berkata kepada Lin Xia, jika kakak meninggal kita takkan bisa bertahan. Lin Xia menenangkan mereka dan menyuruh mereka berjaga di luar. Lin Xia terharu karena Heiho melindunginya dan berbisik, dia tak boleh mati. Seorang perawat masuk untuk menyuntik pasien, tapi Lin Xia curiga dan memegang tangannya. Pasien sehabis operasi tak perlu disuntik. Perawat ini menyerangnya dan Lin Xia berhasil melumpuhkannya. Irwan menyerbu masuk, ia mengenali perawan ini. Dia adalah anak buah Cici, madam rumah bordil. Mereka marah, Lin Xia menyuruh mereka menjaga Heiho. Dia akan membereskan ini. Tengah malam itu Lin Xia datang ke tempat Cici. Cici berkata Lin Xia pisau tertajam Heiho. Dirinya sangat terkenal sekarang di kota Nanjing. Dia membuka skoper uang dan berkata apa yang bisa diberikan Heiho, ia dan Tuan Goyan juga bisa memberikannya. Saat dirimu seusiaku, kamu akan mengerti uang sangat berharga. Dengan kemampuan sekarang, dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Lin Xia berkata yang diinginkan adalah Goyan mati. Kedua wanita ini saling menatap, sepertinya ini adalah jalan buntu. Cici menawarkan segelas anggur kepada Lin Xia. Ini adalah anggur terakhir untuk siapapun yang hidup. Dan baku hantam pun terjadi. Lin Xia yang kurang pengalaman tak sadar anggur itu sudah dicampur obat bius. Pandangannya mulai kabur dan dia tak bisa fokus. Cici bersiap untuk menghabisi nyawa Lin Xia. Tiba-tiba tembakan terdengar dan wanita ini ngagubrak. Ternyata Heiho sudah sadar dan membawa anak buahnya ke tempat ini. Dia berkata, tanpa persetujuanku dirimu belum bisa mati. Heiho terharu melihat perjuangan wanita ini untuknya, bahkan menyelamatkan nyawanya ketika dia tak sadar.
Mulai saat ini dirinya bukanlah mesin pembunuh lagi, dan dia mengumumkan kepada anak buahnya Linxia adalah wanitanya. Mulai sekarang dia adalah kakak ipar dari para gangster. Perintahnya adalah perkataanku. Dan Linxia menyerahkan dirinya ke Heiho malam itu. Selama 3 tahun ia tak pernah menyentuhnya. Heiho ingin memperluas kerajaan obat terlarangnya. Ia ingin Linxia berada di sampingnya. Ketika dia menguasai Tiongkok, hari itu adalah hari penyerangan. Semua anggota geng bersiap untuk menyerbu markas Goyan dan Linxia yang memimpin mereka. Seluruh anggota geng Heiho turun dan anggota geng Goyan sudah menanti mereka. Baku hantam skala besar antara geng di kota Nanjing akan terjadi. Anggota geng Goyan bukanlah tandingan mereka. Goyan yang bersembunyi di markasnya didatangi Linxia. Goyan yang terdesak berkata, "Kenapa Heiho hanya berani mengirimkan wanita untuknya?" Goyan menodongkan pistolnya kepada Linxia dan berkata, "Kenapa dirinya membunuh adik dan wanitanya? Apa dendamnya kepadanya?" Dia berteriak, "Goyan tidak bisa mengingat wanita ini. Aku datang dari masa lalumu, setelah kau membunuh kakakku Detektif Su." Goyan tertawa, ternyata Linxia adalah wanita yang diperkosa adiknya. Dia memberitahu rahasia besar, bukan hanya dia dan adiknya yang terlibat. Linxia terkejut mendengar ada rahasia lain di balik kematian kakaknya. Para ketua yang bersekutu dengannya datang, tapi mereka telah berpindah sisi. Para orang tua ingin mencari selamat dengan berpindah ke sisi Heiho. Heiho datang, mulai saat ini keluargaku akan dihapuskan dari kota Nanjing pada Imlek tahun ini. Dia akan membakar kertas untuknya. Linxia menyala, dia ingin mendengar siapa lagi yang terlibat di kematian kakaknya. Goyan yang terdesak memberikan petunjuk di kota Nanjing selain dirinya siapa lagi pengedar narkoba terbesar. Tapi sebelum sempat dia melanjutkan, kepalanya ditembak Heiho. Semua wilayah Goyan dan seluruh pabriknya diambil alih oleh Heiho. Dia meneriakkan kata-kata penuh semangat. Bisnis terlarang Heiho di kota Nanjing tidak ada hambatan lagi. Mereka memproduksi lebih banyak obat. Semua barang didistribusikan secara lancar di kota Nanjing, bahkan sampai keluar kota. Uang pun mengalir deras ke kantong Heiho. Para anak buahnya senang Heiho adalah bos yang royal. Polisi tak ada yang menyentuh mereka, karena semua pejabat tinggi di kepolisian Nanjing sudah disuap Heiho. Daerah itu semakin gelap. Hari itu Linxia menemui Heiho di pabrik, dan di sanalah Linxia melihat Heiho sedang membakar dupa dan ada foto wanita yang sangat mirip dengannya. Ternyata kata-kata ingin hidup sederhana juga diucapkan oleh mantan istrinya yang tidak setuju dia berbisnis terlarang. Dia ingat semua memori tentang istrinya, makanya dia teragu untuk menyelamatkan Linxia dan memakaikan kalung bekas istrinya kepada Linxia. Linxia yang melihat dari jendela mendengar dengan jelas ternyata istri Heiho dulu dibunuh oleh salah satu anak buah Goyan. Setelah pertempuran antara geng, Heiho berkata dia mengirim wanita yang mirip dengan istrinya untuk membunuhnya. Linxia tertegun mendengar rahasia yang diucapkan Heiho, dan dia juga mendengar polisi yang bernama Chen yang dilepaskan di markas Doba mulai mengganggu bisnis Heiho. Dia mengutus Irwan untuk mengurusnya dan jangan sampai Linxia tahu. Chen pulang dari kantornya dan diikuti oleh 2 orang anak buah Heiho. Saat dia bersiap menembak, ia terkejut melihat Linxia di depannya. Ini adalah wanita yang menolongnya waktu itu. Dia adalah orangnya Heiho, kenapa dia menolongnya? Linxia berkata, tujuannya bergabung dengan geng kejahatan hanya ingin membalas dendam kakaknya. Dulu dia adalah rekan kakak Linxia. Dia meminta Linxia untuk mengikutinya. Ternyata tempat itu adalah tempat rehabilitasi para anak muda korban kecanduan narkoboy. Dirawat di tempat itu. Keadaan mereka sangat menyedihkan. Dia bertemu dengan Bang, pemimpin kelompok demo. Dia berkata kepada Linxia, "Lihatlah, akibat perebutan Heiho di kota ini, para ibu menangis sedih melihat anaknya yang overdosis." Chen berkata, dia tahu dahulu Linxia tak punya pilihan dan datang kepada Heiho. Dia meminta maaf karena mereka tidak ada saat kakaknya meninggal.
Dia tahu Linxia adalah wanita yang baik. Dia meminta agar Linxia jangan lagi membantu bisnis terlarang Heiho akibat narkoboy terlalu mengerikan. Bahkan Linxia diajak makan malam bersama. Dia sudah tak lama merasakan suasana kekeluargaan seperti ini, seperti saat dia berada dengan kakaknya. Dia rindu suasana itu. Tujuannya membalas dendam sudah tercapai, tapi dia merasa kosong, masih merasa itu belum selesai. Dan celakanya dia memuntahkan makanan ketika sedang makan. Nyonya tua berkata mungkin dirinya sedang hamil. Celaka, keadaannya bertambah rumit. Sekarang dia datang ke pabrik dan meminta semua orang keluar. Seorang petugas yang menghalanginya dipukul oleh Linxia. Ia masuk ke kantor Heiho dan melihat foto mantan istrinya. Dia mengembalikan kalung itu dan Linxia membakar pabrik obat-obatan terlarang itu. Heiho datang dan melihat pabrik narkobanya terbakar. Anak buahnya melapor, Linxia menyuruh mereka keluar dan membakar pabrik. Heiho melampiaskan emosinya dan menghajar anak buahnya yang membiarkan Linxia masuk. Bagian kantor tidak terbakar dan dia menemukan kalung yang dikembalikan Linxia. 3 bulan berlalu, setelah Linxia menghilang ternyata dia memilih untuk hidup dengan orang-orang ini. Ia berharap setelah anak ini lahir, hidup dengan baik. Dia tak ingin anaknya tahu ayahnya adalah seorang penjahat. Dalam kehamilannya, pria ini bernama Bang. Ia selalu membantunya dan memberikan perhatian kepada Linxia dan itu membuat mereka berdua semakin dekat. Linxia berkata dia ingin menebus dosa-dosanya di masa lalu dan Bang memberanikan diri untuk mengakui perasaan cintanya kepada Neng Linxia. Dia tidak peduli terhadap masa lalunya. Dia berjanji akan membahagiakan Linxia dan memberikan kehidupan sederhana dan tenang. Irwan dan rombongan anak buahnya datang. Ia menemukan pelanggan lama bersembunyi di sini. Pria ini berkata, ia sudah taubat. Linxia mendengar keributan itu. Dia ingin keluar tapi dilarang Bang. Irwan agak kaget melihat Bang. Ia menyangka pria ini sudah mati karena Linxia sudah membunuhnya. Ternyata wanita itu berbohong. Dan mereka memaksa masuk, lalu memeriksa tempat itu. Mereka malah menyodorkan narkoba kepada orang-orang yang ingin tobat. Linxia melihat para pemuda sudah bertobat ini kembali diberikan obat terlarang oleh para gangster. Si ibu memohon bahwa anaknya mau sembuh, tapi Wilwan dengan kejam melempar pisau kepada pemuda ini. Bang yang menahannya terbunuh oleh pisau pemuda ini. Linxia sudah tak tahan melihat kejadian itu, memilih keluar dan melihat Bang meregang nyawa. Irwan berteriak setelah kakak ipar membakar pabrik, ia telah mati. Ia bukanlah milik kakak Heiho lagi. Bang meminta maaf ia tak bisa menepati janjinya. Linxia menangis, kenapa orang-orang baik meninggal? Ia hanya ingin kehidupan yang sederhana. Dia memutuskan harus melunasi karmanya dengan Heiho. Linxia menyerang para gangster ini. Pertarungan tidak bisa dielakkan. Perutnya terpendam dan darah menetes di kakinya. Semua penghuni apartemen keluar dan mencoba mengusir para gangster ini. Linxia terbangun di rumah sakit. Petugas Chen ada di sampingnya mengabarkan berita buruk. Anaknya sudah tidak ada lagi. Ia keguguran. Petugas Chen mengabarkan banyak orang meninggal di tempat penampungan. Linxia memaksa pergi dan keluar dari rumah sakit. Tempat itu sudah hancur lebur dan Chen menyampaikan rahasia yang tidak jadi dikatakan oleh Goyan. Kakaknya adalah inspektur yang bertekad memberantas seluruh geng narkoboy di kota Nanjing. Goyan dan Heiho yang terganggu bersepakat untuk bekerja sama untuk melenyapkan Inspektur Su. Heiho juga terlibat di pembunuhan kakak Linxia. Akhirnya dia sadar kenapa Heiho buru-buru menembak Goyan. Chen memberitahu 3 hari lagi pasukan bantuan dari pusat akan datang. Mereka akan menangkap Heiho dan membersihkan tugas korup di kota Nanjing. Ia menyuruh Linxia pergi dari kota itu untuk sementara. Heiho mendengar dari informan di kepolisian bahwa pasukan dari pusat akan mengejarnya. Dia disuruh untuk bersembunyi dulu untuk sementara. Para anak buahnya sibuk mengemas barang-barang dan mengumpulkan uang. Irwan menyarankan dia untuk bersembunyi, tapi Heiho yang sombong dan keras babatok menolaknya. Ia tidak akan menyerah dan melawan sampai akhir. Ia menyuruh Irwan untuk pergi tapi dia menolaknya. Anak buah Heiho menghalangi para petugas yang akan menangkapnya. Chen memimpin penangkapan itu. Mereka tetap menolak menyerah.
Granat asap dilepaskan dan para petugas menyerang dan menangkap para gangster ini. Irwan ditembak karena berusaha menembak para petugas. Dan di antara keributan itu, Linxia yang menolak pergi datang ke tempat itu. Ia akan menyelesaikan karmanya dengan Heiho. Sungguh balas dendam yang rumit. Ia dihalangi dan akan diserang oleh anak buah Heiho. Linxia memasuki tempat itu dan menemui Heiho yang sedang santai makan dan minum. Linxia berkata, ia akan melunasi karma dan utangnya. Dia dilatih oleh salah satu orang yang terlibat pembunuhan kakaknya dan dia membantu menghabisi musuh besarnya dan mereka juga punya cerita cinta di masa lalu. Saat ini semuanya akan selesai di sini. Ia telah terlalu banyak membunuh orang dengan bisnis narkoboynya. Heiho berkata, keberhasilan seorang jenderal dari kematian banyak orang. Linxia tidak berhak menilainya. Heiho telah ikut membunuh kakaknya, membunuh bank, dan penghuni apartemen yang tak bersalah. Heiho lalu berkata, orang-orang lemah yang menghalangi bisnisnya tak pantas untuk hidup. Aksi pertarungan pistol dari jarak dekat yang sungguh keren. Linxia berhasil lolos dari tembakan Heiho. Sambil bersembunyi dia berkata, ia adalah orang egois dan serakah yang mencelakai banyak orang. Dia menyesal pernah memberikan tubuhnya dan jatuh cinta kepadanya. Linxia berhasil merebut pistol Heiho dan bertanya apakah dia pernah mencintainya. Heiho menjawab, ia hanya menganggap Linxia cuma bayangan istrinya. Kemampuannya sekarang adalah hasil didikannya. Linxia tidak akan bisa membunuhnya. Linxia yang terbawa emosi lupa menghitung peluru. Pistol itu kosong. Baku hantam pun kembali dilanjutkan. Pertarungan ini pun mencapai puncaknya. Ia ingat Heiho berjanji akan terus mencintainya, tapi mereka berakhir harus saling membunuh. Dia teringat kata-kata Heiho, mereka akan bersama untuk selamanya. Linxia mengambil golok yang terjatuh dan menusukkan kepadanya, lalu menembus tubuh Ho di bawahnya. Linxia memilih mati bersama, dan akhirnya bos gangster narkoba yang ingin terus berkuasa menemui ajalnya bersama wanita yang pernah dilatih dan dicintainya. Dan film pun selesai. Oke, gimana tuh ceritanya, Brad? Seru kan? Jadi pesan yang dapat kita ambil dari film ini, jauhilah narkoba. Karena narkoba itu akan merusak segalanya. Keluarga, sahabat, cinta, dan lain-lain. Pokoknya jauhi narkoba, udah itu aja ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat Mang Robert sampaikan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.